Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita hari ini dengan izin, kudrat dan iradatnya, sehingga kita sebagaimana biasa berkumpul di Masjid Al-Ukhwah setiap malam Rabu dalam kegiatan kuliah malam. Semoga masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selamanya kita dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Dan semoga semua yang hadir pada malam ini, demikian pun yang tidak dapat hadir, semoga selamat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu kita hidup di tempat ini, di alam dunia ini, mudah-mudahan selamanya kita dalam bimbingannya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan yang paripurna di jasad dan batin kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan pula rezeki yang berkah dan berlimpah, lagi kemampuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita pun disakinahkan, anak-anak kita disolih dan disolehahkan, dan semoga kelak kita di dalam surga oleh Allah dikumpulkan. Dan sampai hari ini kita bermohon yang masih sendirian semoga dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin. Yang gagal kemarin coba lagi. Ya. Tantan masih berani coba nggak? Udah kapok ya? Oh, masih berani ya? Coba lagi. Kemarin kurang beruntung. Baik, hadirin teman-teman, malam ini kita akan bincang malam ini self actualizer. Tadi sudah disampaikan hipotesa dari Pak Abdus. Coba kita tanya ini dosen grammar nih, grammar, English grammar. Wacenga itu apa wacenga itu nih? Ya. Jadi Bapak Roni wah. Ini perwujudan ya, tuh. Kenapa kita bicara malam ini? Karena hari ini banyak kepribadian yang imitasi. Dan memang hari ini kita selalu dibombardir dengan informasi yang datang dari luar diri kita, yang kehadirannya pun beragam jenis. Yang dibalik itu tanpa sadar itu menawarkan kepribadian-kepribadian, identitas diri, sehingga boleh jadi kita pun sudah berganti beberapa kali itu identitas kita, khususnya personalitas. Bahkan mungkin kalau bicara profesi pun sudah beberapa ganti. Kini Abdul Salam sebagai montir di bengkel mobil, kini dulu sebagai penjual kumang sekolah SD. Udah berganti profesi kan? Itu sama ayam pikok itu kan? Ya nggak apa-apa, namanya perjalanan. Dan itu hal yang normal dalam hidup. Nah, termasuk Mr. X sekarang jadi teknisi reparasi laptop, barang elektronik ya. Kalau dulu ya itu
jajaran agar teh di SD gitu tuh. Gak apa-apa, itu normal kok. Gak apa-apa. Dalam hidup ini ada orang yang tadinya miskin menjadi kaya, ada banyak. Yang kaya jatuh miskin juga banyak. Yang miskin tetap miskin juga banyak gitu. Yang kaya saya mati juga kaya ada. Semua itu bukan pilihan kita, tapi semua itu sudah menjadi kehendak Allah yang harus kita terima dan kita maknai. Nah, sehingga si jiwa ini tidak akan pernah aktual kalau tidak ada rasa penerimaan atas takdir Allah. Suka ndak suka, mau ndak mau kita terlahir dari orang Jawa Barat, udah terima aja. Gak usah protes. Gak usah tinggalkan Indonesia, ngapain? Gitu. Datang ke Inggris yang nganggur dari itu tahun di WC itu mah ngomong tuh bisa, lain-lain wae. Udah lagi mahal yang beda, nges dicingin dia. Ya banyak hashtag kan ini Indonesia gelap. Enggak gelap, terang-terang aja kok. Matahari juga masih gratis kan? Katanya mau berbayar gitu, mau bayar saya mah. Nah, itu Nabi Muhammad. Jadi self actualizer. Penjelmaan diri. Pertama harus sadar bahwa kita ini makhluk yang berkebutuhan. Kita makhluk, bahkan bukan cuma kita, termasuk binatang, termasuk pohon, itu selalu membutuhkan sesuatu yang di luar dirinya. Selama hidup, kita pasti butuh makan dan minum. Betul nggak? Sampai mati. Keberatan nggak? Nggak keberatan ya. Kita hidup butuh oksigen. Kita hidup butuh orang lain. Bahkan satu di antara kita ini makhluk sosial, annas, kita ingin terlibat di satu kelompok. Itu fitrah manusia itu. Ingin menjadi bagian dari kelompok, paling tidak keluarga. Nah, pertemanan, termasuk sekarang komunitas, atau dengan grup-grup yang ditawarkan dalam lingkungan. Nah, kita boleh memilih sesuai dengan karakter kepribadian kita. Nah, dan kita nggak usah ngeyel juga dengan yang lain dengan kita. Nah, sekarang kan teman-teman kita banyak yang sedang apresiasi atas kemenangan Persib, ya nggak apa-apa. Nah, karena itu bagi mereka itu kebutuhan. Sesuatu bahkan ada kepuasannya itu ketika terpenuhi. Oh, Persib juara, ya nggak apa-apa. Gitu. Setiap orang berhak punya kebebasan berekspresi dalam batas-batas tertentu. Yang dilarang itu jangan melampaui batas. Semuanya, makan, minum jangan melampaui batas. Termasuk hal apapun. Maka Allah menjelaskan bahwa manusia itu aslinya fakir. Antum fuqara ilallah. Kalian itu fakir, membutuhkan Allah. Nah, surat apa itu? Surat Fatir. Nah, 35 ayat 15-nya tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antum
الغني الحميد. Allah. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah. Jadi kesadaran bahwa manusia itu memerlukan Allah itu butuh waktu evolusi. Ada orang hidup sudah 50 tahun boleh jadi, tapi belum sadarkan diri sebetulnya kita membutuhkan Allah. Kenapa? Karena perhatiannya terhenti di kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, materi, untuk kelangsungan hidup yang sementara ini. Karena kita di sini dibatasi waktu oleh Allah dengan adanya kematian. Ada orang menawarkan sesuatu yang katanya itu tahan peluru dan tahan senjata tajam. Sebutnya isim, semar mesem. Ada nggak yang tahan kematian? Nggak ada. Karena semuanya yakin bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa kita semua akan merasakan mati. Bahkan mati pun kebutuhan. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mati itu butuh. Terbayang andai kata manusia tidak mati-mati. Wah, alangkah hidup kita akan sangat-sangat kesulitan. Tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Pinuh. Padat. Anu geus koronang mun 11 tahun mah 10.000 tahun. Aduh. Kebayangnya 100 tahun geus bongkok. Terus tahun begitu turun ke hadap berarti pada lama ti Arab jelema teh koronang kabeh. Gitu. Nah, kebutuhan. Jadi kebutuhan dalam pandangan awam yang paling mendesak itu apa tuh? Udara, air, makan, pakaian. Nih, ini air minum, makan, atau pakaian dulu nih? Pakaian dulu lebih penting. Karena kita mau cari air dengan tanpa baju gitu. Entah air sandang, pangan, papan. Nah, terus pasangan, kendaraan, mungkin rumah. Binatang, hewan, dan lain sebagainya. Kalau itu banyak mungkin. Dan Allah itu selalu ditempatkan yang terakhir. Seperti hidup kita aja. Anda nggak segera mencari Tuhan, ya kan? Ya kan? Ini kan yang aslinya. Allah selalu yang di belakang. Alih-alih orang berkata, kalau saya sudah punya istri, barulah saya mau ibadah. Kenyataannya, istri udah berapa kali ganti, anggar ngedul, ibadah. Geus gawe mah,
akan rajin ibadah, kerja sudah masih malas ibadah. Gitu. Saya bukan nggak mau datang ke pengajian, nggak punya motor. Ya motor nggak dulu anger. Selalu Allah menjadi yang terakhir. Padahal itu yang paling mendesak. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan manusia itu datangnya dari Allah. Nah, khususan yang dapat kita rasakan langsung adalah udara dan air. Itu tidak ada manusia yang diberikan kemampuan untuk bisa menciptakan udara. Karena kalau bisa, itu bisa dimonopoli. Ya. Alangkah akan sulitnya hidup manusia. Dari udara, air, makan, pakaian, dan terakhir itu Allah. Padahal harusnya Allah yang nomor satu. Nah, sehingga ada satu ungkapan dari seorang ulama, agar kamu bisa mengetahui posisimu di sisi Allah, tinggal tanya Allah dalam hatimu ditempatkan nomor berapa. Ana inazoni abdi bi, sungguhnya Allah bagaimana prasangka seorang hamba terhadapnya. Kalau Allah ditempatkan di nomor 10, ya mungkin boleh jadi kita ya di nomor 100 mungkin kan. Oleh Allah bahkan mungkin terlupakan. Atau mungkin ya diacuhkan saja. Karena ada orang-orang yang dikatakan Quran sebagai isyarat, ada orang-orang yang dibiarkan oleh Tuhan. Berbuat semaunya saja. Sampai batas waktu ya. Nanti kembali kamu harus bertanggung jawab. Nah, maka tadi itu ya Yohanes antum fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Nah, demikian pun tidak butuh kita, dan Dia Maha terpuji. Ketika manusia tidak sadar akan itu, maka dilanjutkan tuh. Kalau Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nah, jika Dia mau, setiap orang yang tidak mau menyembah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, niscaya Allah akan membinasakannya kalau Allah mau. Nah, dan kalau Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Jangankan sekelompok orang, atau satu negara, atau semua manusia di dunia ini, tidak akan ada yang bisa menolak. Nah, seperti kita sering melihat ada gunung meletus, ada yang bisa protes? Nggak ada. Nggak ada yang marahin Tuhan, nggak ada. Jadi Allah tuh nggak bisa dimarahi. Kenapa? Karena manusia sadar semuanya milik Allah. Kudu dibitukan kayak, mau didatangkan banjir kayak, mau didatangkan tsunami kayak, orang hanya berusaha menghindar saja. Dan setiap kali ada musibah alam itu, korban berjatuhannya pun banyak, tapi Tuhan tidak pernah disalahkan. Kenapa? Karena Dia yang punya kehidupan dan pasti ada hikmah tertentu di balik itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu sangat-sangat mudah alias tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke self actualizer, pertama kita sadar berkebutuhan. Yang kedua, kita harus menerima diri. Dan orang lain. Dan kita menerima kodrat.
Terima diri apa adanya. Karena diri ini pun bukan kemauan kita. Raditu billahi robba wabil islama dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya dan mendapatkan kabar itu. Terima diri apa adanya, tinggal kita tafakuri apa tujuan dan maksud Allah menciptakan kita. Terimakan itu kulit genek geus mau dikomplain. Terimakan tinggi badan kita terhenti di 160 165 sudah. Terima saja orang tua kita fulan fulana sudah. Terima saja kita lahir sebagai orang Jawa, tataran Sunda, ya sudah enggak apa-apa. Ya, gak usah tanya-tanya kenapa nggak di Jazirah Arab gitu. Terus mau kuat hareudang gitu mah geus di dieu. Ku tiris teu kuat di orang madanya. Terima saja dan terima orang lain. Katakan ya ayuhan nas. Nas itu apa tuh? Makhluk sosial. Terimalah temanmu ya itu. Sahabat tuh ya ini udah. Nah, sehingga agama melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang. Agama melarang kita untuk tidak menggunjing. Agama melarang kita untuk tidak meremehkan orang, karena orang yang meremehkan orang, dia yang menggunjing orang yang dekat dengannya, dia tidak menerima orang lain yang Allah takdirkan. Oh ya, nanti takdirkan tuh jeung Mr. X, ya sudahlah terima aja. Pasti gitu. Ada hikmah di balik itu. Ambil baiknya, ambil indahnya. Mr. X terima aja lah tetanggamu utrit, udahlah udah. Ulah nanyakeun nacut tetangga jeung urang, usah terima aja udah. Gitu nabet jeung didinya tetangga teh gitu. Udah terima aja lah. Semuanya ngalir. Termasuk terima bahwa kodrat kita itu diciptakan bukan untuk main-main, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Barangkali ada yang keberatan? Nah, betul hiber gitu, tasiga manuk gitu. Nah, kenapa kok gitu tidak bisa berjalan di atas air kayak engkang-engkang gitu? Udah terima aja lah. Jadi mengkawa palingnya ngesan gitu, nggak saya terima. Oke, X? Nah, nerimo nggak? Nerimo? Alhamdulillah. Karena ini kuncinya, kalau tidak menerima, nah kita akan kesulitan. Terima aja lah. Dalam istilah akademik kita mengenal istilah dogma. Nah, dogma itu memang sesuatu yang diterima, sudahlah. Kita harus menerima kenyataan dan fakta bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim, udah terima aja. Nah, kalau mau cari kebaikannya, cari kebenarannya, buktikan bahwa itu firman Tuhan. Buktikan bahwa Muhammad SAW Allah. Sambil supaya apa? Supaya penerimaan ini tidak sekedar nerima tapi berdampak kepada kehidupan kita. Nah, menjadi sebuah keyakinan atau akidah untuk mengisi relung spiritual dalam diri kita. Nah, setelah kita menerima diri kita dan orang lain, yang seringkali orang lain ini silih berganti, datang dan pergi. Terima aja. Itu dia yang pernah datang dalam hidupmu, boleh jadi kini sudah pergi entah kemana. Ada? Terima aja ya.
Dia yang dulu pernah memberikan kehangatan, sekarang entah di mana rimbanya. Wes, terima aja. Itu. Sakit. Oh, kemana Alif lagi? Nah. Ya, terima aja. Datang pergi itu biasa aja. Hadir tidak hadir biasa aja. Ya. Semua akan menjadi nikmat dan semua akan dirasakan tenang kalau kita nerima. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'aluna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Nah, kan biasanya di sini kan Pak Roy duduk, sekarang Pak Acut. Enggak apa-apa, terima aja. Gitu. Tong diri nyamang tempat. Enggak, ini bukan kursi DPR kok, tenang aja. Gak ada namanya kok. Terima aja lah. Gitu. Nah, penerimaan itu akan menjadikan jiwa lapang dan penolakan akan membuat jiwa sempit. Nah, sehingga self itu fokus ke dalam batin atau lahir. Batin. Nah, jadi ini strateginya. Nah, agar kita menjadi pribadi yang aktual, karena waktu kita ini dibatasi. Pertama, jadilah orang yang baik. Nah, ini kalau orang baik ini makna sempit atau makna luas? Luas. Coba menurut Ihsan, baik itu kayak apa? Anda memilih jadi orang baik atau orang jahat? Yang gimana yang baik itu? Nah, sok aya nu apa nu kumaha nu baik teh? Hah? Tidak bermasalah. Jadi baiknya seseorang itu tidak sama. Baiknya pesepak bola tidak sama dengan baiknya presiden. Sama atau beda? Beda. Kalau baiknya pesepak bola sportif, baiknya presiden cinta rakyat, gitu. Beda kan? Alih-alih ada sebagian orang, ada ulama katanya memfatwakan bahwa sepak bola itu haram. Kenapa? Karena tidak jalan hukum kisos. Orang di sliding tackle sampai patah tulang cuma kartu merah. Harusnya sliding lagi gitu. Kan kisos. Jadi hukum sepak bola bukan syariat Islam katanya, sehingga sepak bola itu haram. Ya enggak apa-apa, itu kan pendapat dia. Jadi maunya kalau hukum Islam kan gitu, gigi bayar gigi, gitu. Telinga bayar telinga. Tapi itu syariat. Tetapi Islam dengan Nabi Muhammad SAW itu mengedepankan akhlak. Nah, ada cerita nih, seseorang sedang jalan, tiba-tiba kedupak. Mau kedupak tuh? Senggol. Kesenggol dengan keras, nggak sengaja. Orang yang tersenggol itu nggak terima. Dikejar, mas, tadi Anda senggol saya sampai pundak saya keras, pundak saya sakit. Saya seorang muslim, maka harus dibalas lagi dengan senggol sengaja. Oh, saya nggak mau, kan nggak sengaja, nggak bisa. Ini hukum Allah. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah kafir. Gak terima dong dikafirkan dong. Dia mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, orang yang mengkafirkan dia tuh kafir. Akhirnya Pak Sea dan dua-duanya mati saling membunuh. Akibat salah paham. Hayang ngamalkan agama. Gak terima saya. Kalau Anda tidak menjaga hukum Allah, kafir itu. Oh, saya gak suka kafir-kafir kan, Anda yang kafir. Wah, saling kafir, akhirnya ribut.
Maot benar ada. Itu. Nah, akibat salah paham. Jadi coba nih, Abdul Salam orang Anda baik atau jahat sih maunya? Ya baiklah. Yang gimana yang baik itu? Yang menolong orang. Menolong orang. Patokannya baik itu apa sih? Oh, mikir. Tidak menyakiti orang lain. Nah, Bang Pari apa sih? Cocok soalnya. Ya Allah. Anda belum ngerti berarti ya. Saya mau tanya, Anda ini sadar nggak Muslim? Itu patokan Anda. Jadi jadilah orang yang baik. Kalau orang yang ikut tuntunan Allah, patokannya Muslim. Nah, maka self actualizer ini kok kenapa orang ngakunya Muslim, faktanya kok jauh dari Muslim, gak aktual. Kenapa? Ternyata gak ngerti. Ini Anda Muslim ini betul pilihan Anda atau dipaksa? Tuhan gak maksa loh. Oh Muslim silahkan, kafir silahkan, kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan Muslim, itu sebetulnya Anda sadar nggak itu? Itu ada konsekuensinya itu. Itu harus ada bentuk aktualnya. Muslim. Jadi kalau yang lainnya terserah. Karena kan masing-masing orang punya pilihan sendiri. Dan ternyata fakta mengejutkan, Islam seringkali dituding-tuding radikal teroris. Dan petunjuk Al-Quran memang banyak anjuran-anjuran atau satu kalimat-kalimat yang sering ditafsirkan itu anjuran perintah untuk membunuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Ada itu. Ayat-ayat perang tuh. Mereka terbunuh dan dibunuh. Dan setelah diteliti ternyata yang paling besar perintah membunuh itu dalam kitab Perjanjian Lama. Itu sampai 5,3%. Dalam Perjanjian Baru anjuran membunuh kepada siapa yang tidak sama itu sampai 2,3%. Dan di Quran itu hanya 2,1%. Jadi petunjuk Islam Al-Quran itu paling sedikit perintah anjuran membunuh, itu pun dalam kondisi tertentu. Dan yang paling banyak lagi kitab Talmud Yahudi. Itu perintah membunuh dan dihalalkan kepada yang tidak seakidah dengannya. Itu agama itu kurang-kurang. Maka Quran ini seringkali kalau yang mentafsirkannya itu jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang syarat dengan yang namanya amarah, maka akan lahirlah tafsir-tafsir yang kasar. Nah, Anda mau Muslim yang damai atau yang bermasalah? Damai. Terserah Anda. Kalau aku yang damai, kalau aku. Karena hari ini kok Muslim seneng ribut. Beda pendapatan ribut. Beda rujukan ribut. Ya, beda mazhab lah dan seterusnya. Nah, saya nggak mau ikut. Saya mau Muslim yang damai. Namanya juga Islam. Islam teh selamat. Nah, sehingga walaupun saya tidak terlalu mencintai klub sepak bola dan sebagai lain atlet, tapi saya apresiasi ketika Persib menang, ya sudahlah, alhamdulillah gitu. Walaupun nggak usah kekulingan di Taman Pramuka, oke, gitu. Ya tadi kan saya ngajak bebaturan buat SMA, ayo orang ialah kompoy di Taman Pramuka, 10 kuliling gitu tak. Awas ya, gitu tuh
seringan, kudu ngulingan Bandung capek. Tikum di Taman Pramuka kekurilingan. Persib juara, Persib gas. Penting kan posting, penting. Sampai kemarin di depan Transmart gerlutah depan Transmart kemarin tuh. Pulang tialik mah. Nah, jadi orang yang baik itu tergantung Anda patokannya apa. Dan patokan Anda boleh jadi beda sama orang lain, nggak apa-apa. Karena Tuhan maunya kita beda. Tapi kalau kita memilih agama Islam, patokannya sudah ditetapkan yang harus Anda terima. Gitu. Sehingga Al-Quran menginformasikan di hari kiamat itu orang-orang kafir berandai-andai. Seandainya dulu saya seorang muslim. Surat Al-Hijr ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Nabi Muhammad. Oh. Jadi di akhirat nanti orang-orang kafir menyesal kok kenapa dulu saat di dunia itu tidak mau menjadi seorang muslim. Ini yang muslim itu jiwanya atau raganya? Jiwanya. Raga itu hanya alat ekspresi, alat untuk mengaktualkan jiwa itu. Izin sama muslim teh. Berserah diri. Cirinya tuh. Jadi orang yang muslim yang jujur dengan pilihannya dan dia sanggup menanggung segala resikonya karena dia sadar gak akan lama cuma sampai mati, karakter pertama itu akan kelihatan, berserah diri. Berserah diri itu kalau terkait dengan kehidupan mudah diatur. Mudah diatur. Selama aturan itu untuk keselamatan dirinya. Nah sekarang saya mau tanya, traffic light lampu lalu lintas itu supaya tertib, supaya kacau. Muslim ikut aja. Gak mesti wona Qur'ana. Sok pada gong. Mang Robi berem nagas. Menurut saya merah tuh berani. Ya Allah. Tapi itu kesepakatan orang tuh berhenti. Nggak apa-apa. Ini pendapat saya pribadi kok. Nggak apa-apa. Kalau semua orang bisa berpendapat sendiri, ya kacau. Tang polisi, nah Kang, nah itu berem maju. Pan berem diberhenti. Cek bapak. Wantun. Beda pendapat. Kacau nggak tuh? Kacau. Gitu. Jadi cerita berserah diri. Terlebih ketika yang menyuruhnya itu Allah dan Rasulnya. Nah, kalau setiap kita yang hadir di sini, coba saya mau tanya, ada nggak yang memilih selain Muslim barangkali? Jadi, ketika kita dalam satu kelompok, ketika kita ada orang lain, nah, khususnya dalam keluarga, itu harus ditegaskan itu, karena manusia itu harus di-input dulu. Sehingga si otak itu bisa membangun pandangan-pandangan, bisa membangun pemikiran-pemikiran yang menjadikan sikap dan perbuatan.
Contoh, kalau saya berkata, kopi kok gitu? Apa itu isyarat? Gak sesuai dengan kopi yang saya tahu. Gitu. Ini kan katanya kopi kan? Pak, sok Pak, enggak sih kopi. Berarti kan kopi itu informasi itu. Kopi kok gini? Berarti gak sesuai. Ini lemon jahe, geger lemon, geger, oh ginger lemon. Begitu diminum, gak ada jahe-jahenya, gak ada lemon-lemonnya, ginger lemon kok gitu? Berarti naon tuh? Nah, jadi kalau kita semua sadar dan yakin dengan Muslim yang Allah tawarkan dan kita memilih, gampang menasihatinya. Ketika ada Muslim kok bandel, tinggal tanya aja Muslim kok gitu. Tapi nu ngarti mah langsung oh iya nuhun, anu bodoh. Naon maneh? Ya, gara-gara nggak ngerti itu kan. Muslim itu saat datang perintah yang jelas-jelas dari Allah dan Rasulnya dan itu pilihannya sendiri, maka sikapnya itu samina wa ta'na. Jadi banyak orang yang agamanya Muslim tapi tidak aktual dirinya sebagai Muslim. Lahirlah sikap-sikap yang tidak elegan, sikap-sikap yang tidak wajar, bahkan melampaui batas. Hingga kejahatan, termasuk yang namanya pencabulan, termasuk yang namanya perkosaan, pembunuhan, yang notabene pelakunya itu orang-orang Muslim. Dan diduga mereka orang-orang Muslim yang boleh jadi kemungkinan besar tidak ngerti dengan pilihannya sendiri. Berarti jadi Muslim kok gitu berarti nggak sesuai. Yang kedua, apa tuh Muslim tuh? Salamu tuh apa tuh? Mensejahterakan. Seorang Muslim itu aktual dimanapun berada, dia akan berupaya mensejahterakan setiap orang lain yang datang kepadanya. Terima aja dulu. Karena tidak akan terjadi sikap Muslim mensejahterakan seandainya dia nggak nerima. Mensejahterakan misalkan dengan apa tuh? Pemberian hadiah. Apalagi? Gelar. Gelar? Ya, gelar. Jadi saya panggil Mr. X ini bukan maksud menjatuhkan, tapi itu kehormatan bagi saya. Tuan X. Ini kan Abdus Salam. Panggilan kan? Sebagai upaya mensejahterakan hati. Gitu. Cimoto. Ya, di asal Cimot kan asa kumaha gitu ya, kurang elegan adi ka Jepanggeun Cimoto. Tujuannya mensejahterakannya. Itu. Jadi setiap Muslim itu orang Muslim yang sadar, dia ketika ada orang lain sadar. Karena banyak Muslim ketika ada orang lain gak sadar. Itu bukan Muslim yang self-actualizer. Kenapa? Karena akhlak itu wajib. Wajib itu. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sampai Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Samping Anda siapa ini? Nah, kalau Anda Muslim, Anda wajib mensejahterakannya. Paling tidak menawarkan kopi, menawarkan rokok, itu menyapanya, menanyakan anak istrinya.
setidaknya duduk di samping dengan wajah yang bagus. Tahu rumah? Karena wajah itu bisa mensejahterakan dan menyengsarakan. Jadi kalau ada seorang muslim wajahnya rumah, gitu. Muslim kok gitu? Kenapa? Wajahmu buat jiwaku derita gitu loh. Ku bangetnya nggak pesan eta teh. Itu kudu ngomong. Tetapi itu seringkali tidak disadari. Ngaruh eta teh. Ngarusak situasi. Benar teh? Anda sedang ngobrol sama anak Anda, sama istri Anda. Kerja ngobrol teh bari nyawa HP. Ngaruh teh kana jiwa. Sejahtera atau sengsara? Nah, muslim kok gitu. Nah, jadi kita ini sudah lama menyatakan muslim, tapi hampir tidak melalui proses pendidikan training bagaimana aktualnya muslim. Kan kita ingin praktek. Sehingga banyak orang tanya, saya tahu mana hanya gitu. Haji-haji nah gitu. Kolot nah gitu. Ustadz nah gitu. Kenapa? Mungkin nggak ngerti. Taunya ibadah itu sekedar ritual. Padahal ritual itu harus berdampak sosial. Maka ya ayuhan nas. Sadar kamu tuh gak bisa hidup sendiri. Dan mensejahterakan orang lain itu tanda kasih sayang Allah kepada kita yang akan berdampak cepat atau lambat. Itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Oh, Mang Robi tukang servis HP. Nu servis batur atau dulur? Bener kan batur. Kecewakan so. Kayak rusak jadinya sorangan. Kamaran aja customer di goblok gitu. Customer satisfaction dia gitu. Dia muncul di TikTok, tong servis di dia. Gitu. Nah, orang contohnya gitu. Ada di lalengitan. Gitu. Wah, kan kacau. Harusnya mensejahterakan, malah menyengsarakan. Maka yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Ya kan Bang Robi mah disejahterakan, beres HP gitu kan, set. Bonusnya stiker. Nah, balik HP balik tarang gitu kan. Gitu. Itu hal kecil pun berguna. Itu. Dua, sejahterakan. Jadi kalau ada orang lain dan dia sama-sama muslim berarti akan saling mensejahterakan. Tapi karena tadi satu dan lain faktor nggak ngerti, malah ada yang terjolimi. Berarti dia muslim pendosa. Nauzubillahimin dzalik. Dia mendustakan pilihannya sendiri. Yang ketiga, apa tuh? Nah, berdamai khasnya tuh. Udahlah, gitu. Jika kasenggol teh pan ke lempang, mas sudahlah, nggak sengaja, nggak apa-apa. Mas betul, oh nggak apa-apa. Mau hukum kisos? Oh, udah apa nggak usah. Apa? Nah, keempat, nah itu keempatnya ya. Nah, membaik. Nah, ini bisa dipatokan semua nih. Nah, jadi kalau ini dipahami dengan baik, itu gak usah panjang-panjang nasihat. Singkat, padat, tapi bermakna. Maka Nabi itu orang yang gak suka mematahin orang. Nabi itu bersabda atau muncul hadis itu kan ditanya. Bukan tiba-tiba berodak begitu. Nah, buktinya Nabi Muhammad can pernah ngayakeun pengajian. Pernah ada pengajian monong gitu tuh di mana-mana gitu, di panggungan itu. Nah, kenapa? Karena mengedepankan prakteknya itu sendiri. Contoh, kalau ngerti mah kan ada orang lain usianya udah gocap. Nah, orang lain nih.
Tapi kita lihat kok nggak sesuai ya. Tinggal antum muslim? Anda muslim? Muslim? Muslim kok gitu? Maksudnya? Tuh lah, untuk apa mak gitu? Anda ini udah gocek bro. Siap-siap pulang. Geus deket jeung maut. Harusnya mempenampakkan sesuatu yang sewajar dan sepantasnya bahwa Anda siap bertemu dengan Allah. Kita kan bertemu sama Allah kan? Percaya nggak? Perlihatkan sikap sesuatu dalam jiwa bahwa kita tuh siap bertemu Allah kapan saja. Karena orang yang siap dan tidak kelihatan. Kenapa? Karena aktual dari sikap dan perbuatan itu adalah wujud dari diri, jiwa, dan hatinya itu sendiri. Sehingga nucan siap balik pun dia mau maneh heula. Jadi kita kan selalu begitu. Nah, itu harus mensejahterakan, damai. Maka jadi ini khas muslim. Jangan, dan ini bukan milik satu mazhab. Bukan milik satu manhaj. Bukan milik satu thariqah, satu kelompok, satu firqah, bukan. Ini adalah aturan Allah. Tapi sekarang ini menjadi menyempit mazhab nanaon. Tuh, ngeri. Aisyeta manhaj nanaon. Nah begitu. Kalau dia ngerti muslim, mau mazhab apapun, ini khasnya. Kalau betul dia petunjuknya memilih Islam. Nah, informasi ini yang sangat mendasar, hampir kebanyakan muslim tidak hafal. Tidak percaya, silakan Anda cross check. Anda punya teman kerja, Anda punya tetangga, punya sahabat, orang tua sekalipun, kakak Anda, adik Anda, coba tanya. Kalau ini disepakati, maka di tempat itu, di rumah itu, di kelompok itu akan tercipta dan dirasakan Islam itu indah. Gitu, Mr. X. Dan sudah saya coba di rumah dan hasilnya luar biasa. Ketika saudara datang, teman datang, gimana cara membenahi keluarga, gampang aja kan, tinggal amalkan muslim. Pasanganmu muslim, anakmu ya sama, amal ge eta. Kumaha carana? Gila atuh kudu ngopi. Karena masalah terjadi ketika dalam satu kelompok atau ada orang lain selain kita yang tidak komitmen dengan Islamnya. Jadi itu masalah. Misalkan dalam satu rumah, di satu di antaranya ada yang melanggar lewat judol atau lewat perselingkuhan. Itu pelanggaran bukan? Pelanggaran, dosa bukan? Saking Allah sayang sama kita, kita jangankan berbuat dosa yang bersifat zohir, yang batin pun tidak boleh. Nah, surat apa itu? Iya. Surat Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Dan
tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oh, saking Allah sayang kita dan tidak mungkin Allah menyuruh atau melarang yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Jangankan dosa yang bersifat zahir, yang batin pun jangan. Sebut aides muter teh geuningan. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada jiwamu sendiri. Nah, terus si agama ini, nah kini kan saya mau tanya, Islam sekarang terpecah belah nggak nih? Nah, pecah belah itu boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Nah, coba baca lagi surat Al-An'am ayat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Oh, jadi Nabi Muhammad SAW tidak akan dimintai pertanggungan jawab seandainya agama ini menjadi terpecah belah dan kini sudah terjadi. Dan sekarang terjadi di medsos. Seorang ulama bisa dibantai oleh orang yang nggak sekolah. Batasan ya, serang langsung. Jadi sekolah luhur-luhur teh disalahkan itu sekolah kan gelok. Ya nggak apa-apa namanya konsep hidup dia toh. Cocok ya ambil ya enggak ya tinggalkan, bukan Nabi kok. Kenapa sih Anda ini? Iya kan udah dipaksa. Seakan-akan ini wajib. Pedoman urang mah geus jelas Al-Qur'an jeung Sunnah. Tah saas Al-Qur'an geus pasti aya penafsiran, tah eta kudu pilih. Tapi seringkali muslim ketika datang hadis Nabi udah ditalang gitu seolah-olah. Hadis itu gak ada jaminan bro. Dan itu ada setelah Nabi gak ada itu. Dibukukan. Nah dan itulah yang membuat kita bertengkar. Padahal tinggal-tinggalnya sikap muslim nah iya gak karena koreksi. Susah amat. Kemudian lagi, Anda muslim apa? Ada yang sah dengan sikapku. Apakah ada sesuatu yang menyimpang dalam hidupku? Sampai kau bertanya? Apa ada pelanggaran? Apa Anda terzalimi? Gitu, tolong menjelaskan identitas kayak pas saya ada. Oh, non iya, pas apa? Oh, beda kan. Palingan tuh nyambung tuh. Kan jadi begitu. Ada yang sah dengan hidup saya? Apakah ada yang menyimpang dari keluarga saya? Sampai Anda bertanya. Kalau ada yang salah, silakan nasihati aku. Itu aja kok susah. Akhirnya berkelompok-kelompok. Satu sama lain saling menjatuhkan.
tong ngaji kadina teu jelas. Geus jelas-jelas jelema teu jelas keneh ya Allah. Aduh. Jadi gawat. Akhirnya nggak langgar kan itu. Ya gitu tuh ya. Jadi Kang Hadi tuh Islam apa ya? Ya Islam yang dulu Nabi bawa. Orangnya kan Muslim. Yang Muslim apa ya? Loh ada yang salah? Itu aja. Enggak kok tiap hari makan roti. Enggak apa salahnya makan roti. Nabi kan kurma. Ya. Nabi kan kurma Mas Ucrit bukan roti gitu loh. So, buka puasa, lamun ku kurma sunah teu? Nah, lamun ku apel sunah juga. Fokusnya bukan di jenisnya, ciptaan Allah. Emang apa yang ciptaan Allah? Emang apa lain ku Allah jadi kenana? Akhirnya jadi akomodasi dagang yang menguntungkan pihak itu. Sementara kebon orang baru rukape seperti sunah. Itu pandangan yang dangkal, bro. Gitu. Jadi baru jamu baru ragan, jalan baru balatakuban jamu datu sunah teh apaan? Jadi jadi nu sejahtera teh kalong lain jelema. Tuh di kompleks saya tuh rumah tetangga tuh jamu mau ragan kok lagi leng ku mobil ku motor. Pak jamu Pak hoyong macanak we. Naon itu pada teu sunah kumaha itu sih. Padahal bergizi sama. Bener teh jamu batu mah kan jarang meuli banyak. Mun dibere nya insyaallah gitu kan. Nya si gede korma ge kepanjaran model lain. Jarang beli tadi. Itu, matak pernah masa kagria aya Ustad Adi keur beli korma Ramadan. Korma. Beli teh hiji nya teh jadi Islam. Aku ini orang loh, Mas. Aku ini orang loh. Oh iya. Itu surah Nabi Muhammad. Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab, bukan rahmatan lil alamin. Tuh, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah belah dalam golongan-golongan sedikit pun bukan tanggung jawabmu, Nabi Muhammad SAW. Atas mereka, sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya Allah. Oke, yang dua. Nah, sampai kita menunggu panggilan dari Allah, kan kesal pan, cicing pan, kesal pan, itu tenaot-naot, kesal pan. Maka harus berkegiatan tuh, lakukan yang diyakini berharga. Kesal kan? Ya, tenaot itu. Gitu. Seperti kalam. Nah, ini kan bagian mengisi, memaknai hidup. Kalau sudah dirasa tak bermakna, udah jangan usah datang. Gitu. Itupun kita kalau melihat kegiatan teman kita, saudara kita, tetangga kita dengan kegiatan yang menurut mereka berharga, kita enggak, ya udah. No komen aja udah. Gak usah satu kudu kikituan, setiap orang tuh beda. Itu. Asana naonannya, udahlah no komen aja. Sing salamat lah cik. Teman kita hobinya mancing, wae nguseup entong nanaonan, cek teu nanaonan ge mancing, Mang. Aya ngaranan da teh. Lamun teu nanaonan mah ngaranan kegiatanana. Eta naon sebutna nya? Oh, nonem teh eta percuma. Kan mancing aya ngaranan, Pan. Ya enggak apa-apa.
Kecuali mun pas pancing teh kieu pan nyangut. Perewek. Eta mah salah, lain mancing da jolim eta ka lauk. Swing sia teh alungkeun deui. Perihnya. Nah, eta mah kelo eta mah. Jadi harus hasratnya kan rahmat. Maka kalau mancing begitu nyangut pan tetega muka lupna pan kieu. Aduh, jero teuing kadang-kadang panon pan teu dihajar. Abdi dinya mah pan urang eupan der kana panon diceng gitu. Ampun aja. Rahmat harus ada gitu loh. Itunya eta saya kan senang piara ikan. Istri bertanya kieu. Pi naha cenah di imah teh kudu aya binatang wae gitu. Nah teu naha, teu naha. Kan jelas ieu naonana. Lauk pan jelas. Teu nanaonan, teu nanaonan. Ngurus binatang teu nanaonan. Nah sering kali kita itu ngeya, sering kali kita tuh apa tuh? Menafsirkan kita ini riweuh gitu tah. Dengan sesuatu yang menurut orang berharga, sementara menurut kita enggak. Muncul nanaonan, itu nanaonan. Turing yang ngaranan gitu. Ya, ayo teman pan sepedahan, sing salamat terus gitu tuh. Nanaonan motor aya, enggak nanaonan komen. Anda dengan dia enggak sama. Ayo jalmi susuk moyan, teu nanaonan moyan. Aya ngaranan moyan. Saya kan resep moyan, Wak. Tetangga, Pak, ini moyan, Wak. Cekan bae atuh cai. Lamun kieu mah Pak, ieu teh kegiatan naon begitu pan jelas. Kan aya ngaran moyan. Da cek urang berharga. Saya percaya oleh sains si cahaya eta teh mengandung vitamin D. Gitu. Yang bisa memperkuat konstruksi tulang punggung kita. Ngarah teu bongkok. Gitu. Aing ngajak ka sawah Pantara ka kieu. Namun buktina petani, kepala sana itu kaluat. Saya lihat di Karawang tuh ada jemaah haji sehat walafiat, usianya 100 tahun. Ngepon gawena. Papanasan, jag-jag tuh. Beki yakin moyan berarti aing. Kan macul teh urang mah geus kumaha atuh. Nya teu kudu kikituan teu kudu. Ju kikituan teu make pacul gering mah teh. Atas kieu. Nah, jelas? Jadi sesuatu yang berharga bagi diri kita dan orang lain pasti dan boleh jadi beda. Nggak usah no komen. Doakan ini. Bukan Mang Roni pun sok pelosok-pelosok punya itu motoran. Tenanaonan. Tenanaonan. Jai mana nanaonan. Gitu. Jelas ya. Gitu. Sok itu pernah gini. Sampai ada orang pan ngaji putih naonan, tenang ngaji naonan sih. Berarti orang yang melakukan itu meyakini itu berharga baginya. Gitu. Kenapa? Kita berupaya konsisten di sini karena saya beranggapan ini aktivitas yang saya yakin berharga. Karena orang yang akalnya sehat gak mungkin mengerjakan hal yang gak berharga. Gitu loh Mas Tamskui. Jelas. Tuh, nanaonan. Itu nanaonan dari kali ini nanaonan. Aduh ya Allah. Lalu lanjut. Enamian, pas sedang ngelinting. Ya, jadi insya Allah dengan materi ini kita nggak akan sewot, nggak akan ribut dengan kegiatan orang udah. Gitu.
Tetangga teh pan aya nu ngelapan mobil jam 2 peuting geuningan. Nyanda wah ini getol, biasa gitu. Tuh, eta cek hayang teh teu geus geus atuh. Meureun naik dipake jam 3 rek pada subuh. Bodah lah. Teh pagawean. Leres teh Bang Boy. Bi lepat gitu ya. Terus saat menjalaninya rumusan naon? Nikmati dan bertanggung jawab. Nikmati. Gimana cara menikmati kopi dan rokok? Barang atau hiji-hiji? Hiji-hiji barang mah ese. Hiji santai. Lebih parah nih kocek aja dengan kopinya. Nikmati dan tanggung jawab. Nah, satu di antara muslim hari ini itu, minim kemampuan menikmati saat bersosialisasi, saat bergaul. Jadi kebersamaan ini akan tetap dirasakan sepi kalau Anda tidak punya kemampuan sosial skill. Caranya gimana? Kenal, ta'aruf. Gitu. Walaupun kadangkala mesti sedikit basa-basi, nggak ada apa-apa. Tanya naon kan matematika biar aku. Cipang rek nanya ya orang kan balas sekolah. Ai 50 tambah 2 kali 20 sabaraha? Pan naonan tama jalan. Maksud Anda tuh apa? Tes IQ ya tuh yuk. Nikmati dan tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab itu, kegiatan yang bertanggung jawab itu pasti ada adab. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nikmat semua itu datangnya dari Allah. Nah, kalau nikmat itu objek jiwa atau raga? Nah, fokus kepuasan batin. Maka nikmat itu sesaat. Saat datang dan dirasakan, itu manfaatkanlah untuk memuji Allah. Contoh nih kopi nih. Ini akan nikmat kalau dinikmati. Caranya kumaha diuyup atau kana panaonkeun? Gurah panaon teh gitu kan. Nikmati itu. Saat rasa bercampur di lidah, pujilah Allah. Karena itu sesaat akan hilang lagi. Nah, termasuk ini Ginger Lemon, produk Bang Windra nih. Ini sponsor setia nih ya Allah. Alhamdulillah. Hilang tuh kan? Nah, tambah lagi. Fokusnya di kepuasan batin. Naon buktina? Saeutik-saeutik minumna. Lamun pos-posan betung, toto langsung saya tahu fokusnya karena lambung gitu mah. Pelan-pelan. Gitu. Yang dicari apa? Kepuasan batin. Kenapa? Karena eksistensi hidup kita itu adalah jiwa kita. Jadi kalau batin kita tidak puas dengan apa yang Allah anugerahkan, itu kuatilah indikasi kufur nikmat itu. Sampai Allah umpamakan kehancuran sebuah negeri itu akibat penduduknya kufur nikmat. Nah, surat apa itu? Ya.
Surah An-Nahl 112. Silakan coba tuh, Mang Denis. An-Nahl. Nah. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki yang melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kerusakan itu akibat fakafaro bi an'umillah, kufur akan nikmat Allah. Jadi kufur itu tidak mempergunakan apa yang diberi sesuai dengan maksud si pemberi. Kenapa hari ini banyak orang sakit yang terkena kaki? Kakinya nggak dipergunakan. Kenapa hari ini banyak orang terkena penyakit nongtit? Karena memakan sesuatu yang tidak boleh. Akhirnya ususnya bermasalah. Gitu. Nongtit, gitu. Karena dia di kamera nongtit. Gitu. Benar nggak? Nah, contoh kecil itu ya. Terus selama hidup kan nunggu mati kesel kan? Kesel kan? Harus cari kegiatan, terus nikmati dan tanggung jawab. Boleh memotoran? Boleh, nikmati, tapi tanggung jawab. Nah, termasuk sesepedahan, pek. Ikusup, pek. Moyan, pek. Gitu, rek nyablon, pek. Gitu. Dagang, silakan. Ngojek, silakan. Ngamera juga boleh, tapi tanggung jawab. Gitu loh. Gitu loh. Terus yang kelima nih, Allah nyuruh kita untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu bahannya misteri. Antara tahu dan misteri itu berjarak dan kita dituntut untuk mencari. Salah juga nggak apa-apa. Setidaknya kamu mencari. Contoh nih, saya ada agak kebingungan dalam diri saya nih. Betulkah kalau sudah hancur alam semesta atau yang disebut dengan Quran hari kiamat dalam pandangan kita yaumul zalzalah, yaumul qari'ah, gak akan ada hidup lagi? Terus Tuhan nganggur dong. Terus Tuhan ngapain? Ketawa gitu, lihat di neraka gitu, rasakan gitu, puas gitu. Asa begitu Allah mah. Terus Tuhan di sorga gitu bareng-bareng sama kita.
Sementara dia kan maha mencipta. Nah ini kan pemikiran begini itu seringkali ditolak. Mana mikir ti leuwih teuing. Ya kita mikir kalau tuh gak apa-apa, salah juga. Contoh, tidak bisa dibantah tentang temuan seorang sains Belgia itu tentang Big Bang. Kullu halikun illa wajhah. Semua selain Allah kan hancur, termasuk planet. Dan saya salut dengan mereka yang fokus dengan alam semesta sampai menemukan teori bintang kembar, nebula, galaksi, Bima Sakti. Eta kumaha cara ningalina. Sampai saya tanya si Oni tadi, Oni di belajar apa? IPS. Sekarang Indonesia berapa provinsi? 38. Oh sekarang 38. 38. Dulu 27. Oh gitu Bapak? Iya dulu 27 dulu. Ini siapa yang merubah ini? Kok jadi 8 gimana sih ini? Hidup tuh memang berubah, nak. Boleh ya itu? Ya boleh. Perkembangan, perubahan. Anda mau ke 27 gitu kan? Salah gitu. Sesuai dengan kurikulum. Nih. Jadi semua yang selain Allah akan hancur. Dan bintang-bintang itu pun ada usianya. Matahari ada umurnya, semua ada umurnya. Selain Allah. Ketika si bintang itu sampai ke batas ajal, maka si bintang itu akan mendingin. Sementara di dalamnya tetap ada panas dan itu yang akan menjadi sumber ledakan. Disebut teori Big Bang. Sampai menjadi kepingan-kepingan, gelombang-gelombang yang jumlahnya bermiliar-miliar. Dan tidak menutup kemungkinan setelah alam dunia itu hancur, matilah semua manusia, bisa jadi Allah ciptakan manusia yang baru. Itu sering di Quran ada isyarat. Kami akan binasakan kalian. Dan kami akan ciptakan makhluk yang baru. Karena dia kerjaannya mencipta. Manusia aja inovasi terus-menerus. Masa Tuhan udah berhenti? Gak usah capek gitu. Nah, kita diperkenalkan di Quran, sosok pertama itu kan Adam nih. Sementara ketika itu malaikat bertanya, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi dan akan membunuh? Ini kira-kira malaikatnya ngarang atau ngelihat nih? Kanjeng Nabi kan Nabi Isa berapa tahun? 400. Di Nabi Isa kan Nabi Ibrahim 500. 2000. Ke Nabi Adam kurang lebih 8000 tahun. Berarti sebelumnya ada pernah kehidupan. Yang muncul itu tuh nonton Pithecanthropus erectus, Paleo, Japanipus. Ya mungkin itu orang-orang sebelum kita. Dan usianya jutaan tahun yang lalu. Kita penggantinya. Nanti kita akan mati juga. Muncul pengganti yang lain. Kayak Kapangi. Fosil oheng ya. Kelihatan giginya banyak ngopi nih orang. Walaupun tetap hasilnya misteri. Setidaknya kamu sudah mencari. Dan gak wajib dapet. Ya toh? Itu wajib menang kan? Jika neangan rezeki kan wajib neangan atau wajib menang. Setidaknya aku sudah mencari. Jadi ada tanda tanya. Karena naon tadi lamun eureun ka sorga ka neraka ya. Terus Allah nanaonan? Nonton gitu. Tah gitu sih Al-Wakur. Kumaha gitu. Misteri banyak yang belum terpecahkan. Borobudur kan masih misteri itu. Bangunannya jelas, gede. Can kapanggih saha nu nyieuna gitu. Terus jangan naon gitu tah. Disebut tempat ibadah da. Tempat pengibadahan tuh.
Ruangan tertutup, bagaimana? Jelas tempat mana? Tempat nutupan hujan jeung panas, gimana teu? Terus ieu dipatungkeun teh saha ieu teh? Mang Adang itu saha gitu. Terus naon tujuanana ieu teh? Terus gambar-gambar relief-relief, ini tuh pasti ada pesan. Tapi orang kebanyakan tidak mau berpikir, dan sayang yang mau meneliti itu orang luar negeri, orang Belanda, orang Prancis, da bangsa urang mah geus lah gitu. Manfaatna gelo, manfaatna. Kenapa? Karena kita hampir struktur pemikiran kita tidak disuruh cari kebenaran, tapi disuruh cari duit. Jangan mah duit. Lain-lain mikiran lu kitu patut gawe. Ya. Itu ada kepuasan batin loh itu. Quran ada Luqman Hakim. Cari saha itu teh. Amalnya apa sih sampai Allah Tuhan legendakan di Quran? Dzulkarnain dari sebut Ashabul Kahfi. Termasuk siapa tuh? Maryam. Termasuk Habil jeung Qabil. Itu di mana sih kejadiannya? Nah, itu carilah kebenaran. Nah, termasuk kita bicara tentang diri kita sendiri, termasuk petunjuk Al-Qur'an, itu akan dirasakan hidup yang sebentar ini menjadi bermakna. Dan orang-orang yang mencari kebenaran itu walaupun tetap misteri, karena gak pasti, setidaknya ada hipotesa, temuan-temuan, dan mereka diakui dan tersimpan dalam buku-buku pelajaran. Aya foto Mr. Gitu kan. Dan neliti, kunaon cucunguk mun geus teu balik geus nangkarak teu bisa nangkuban. Aing bingung kunaon sih teh. Kan eta teh misteri, Bang. Misteri kunaon? Apakah bebannya berat atau kegemolan? Tapi kita kan masa bodoh. Tuhan menciptakan cucunguk seperti ini pasti ada maksudnya. Ini maksudnya apa ini? Gitu. Misteri, gitu kamu tak naon gitu pan set gitu pan. Dan bisa. Nah, maka kita ini kenapa jadi ribut? Karena tafakur tentang Allahnya, tidak tafakur ciptaan Allahnya. Kita udah melanggar tuh. Nabi bersabda apa tuh? Tafakaru fil khalqillah wala tafakaru fi zatillah. Kenapa musim bertengkar? Karena debat tentang Allahnya, bukan ciptaan Allahnya. Mau akad tewak misteri anggar Allah besar. Itu tentang bertangan lah, tentang istawa alal aras lah, tentang ini, tentang itu. Wallahu a'lam. Agama itu menjadi objek keyakinan. Gak mesti ngerti juga gak apa-apa. Yang penting yakin. Dan keyakinan implementasikan menjadi sebagai muslim. Itu aja kok susah. Gitu, X. Nah, soal Nabi Muhammad. Ya, jadi cari kebenaran. Gitu. Penasaran kok. Dan itu enggak kok, ini memang mau duda terus gimana gitu ya, tanyalah, carilah informasi. Keur modal aja lah mana gitu. Modal dan? Oh. Terus naon modal ge? Yang keenam, cintailah tanpa syarat. Nah, maka orang-orang beriman itu orang-orang yang mencintai Allah, berarti dalam jiwanya ada cinta. Si cinta ini butuh ekspresi. Ekspresikanlah kepada apapun tanpa pamrih. Mau Anda ekspresikan sebagian dengan binatang ternak, silahkan. Anda ekspresikan dengan melihara pohon, silahkan. Anda ekspresikan melihara hubungan dengan manusia, silahkan. Yang jelas supaya hidupmu berguna dan bermakna, maka cintailah semuanya tanpa syarat. Karena kita ini mesti meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin.
Yang beda agama cukup saja lakum dinukum waliyadin. Yang beda pelaksanaan cukup lana amalana lakum hukum udah. Maka jiwamu akan tenang. Sehingga yang terakhir, hiduplah dengan adil. Nah, yang diingatkan selalu setiap hari Jumat. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar. Terus Sudah apa itu? Sudah apa itu? Sudah apa itu? Mang Eboy bener. Anak hawa 80. Eboy eta bener. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Oh, salam Nabi Muhammad. Jadi, ketika seseorang tidak bisa mengaktualisasikan Islam yang tampak dalam wujud sikap dan perilakunya itu, memang yang pertama kurangnya pendidikan. Maka Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya itu, sebaik-baik yang diwariskan kepada generasi adalah pendidikan. Dan kurangnya pengasuhan atau pengasuhan yang salah, sehingga munculnya dorongan-dorongan yang buruk di saat dewasa. Anda tahu McGregor yang kalah dengan siapa tuh? Habib. Dia itu ternyata biografinya saat kecil itu memang sering disakiti itu. Sering disakiti, dibully, sehingga dia ingin mengekspresikan rasa yang dia alami dengan dunia bela diri. Jiu-jitsu. Dia ingin mengekspresikan itu sehingga sumpah serapah, susumbar. Dan begitu kalah dengan Habib, itu langsung medem. Langsung kehilangan jati diri. Nu asal 8 susumbar, jadi sopan. Emang anjing, jangan Habib tarungnya. Gitu. Ya sportif aja lah. Gitu. Itu si gunung kamari, wah kamu. Enggak. Nah itu diberi pelajaran ku Allah. Itu si Habaib. Habaib sih? Habib Nurban di Kenop lah teh. Jadi hati-hati. Jadi anak-anak kita yang masih kecil, tolong berikan haknya dengan penuh. Asuh dengan sepenuh hati itu maksudnya cintai, dan saat dewasa itu akan jadi orang yang baik. Akan sulit. Tapi kalau di masa kecilnya banyak problem jiwa, saat dewasa dia akan mewakilkan ekspresi itu dengan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita di sini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jam 23.31. Saya kira cukup nih sementara. Juga ada manfaatnya. Season pertama, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kesalahan, kekhilafan datang dari diri saya.
Dan kalau ada kebaikan kebenaran itu murni dari Allah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.